Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyampaikan presentasi kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Ali Basrah Pulungan sebagai Ketua Tim Pengabdi, Hamdani anggota Tim Pengabdi, Juli Sardi anggota Tim Pengabdi. Adapun judul pengabdian kami pada kali ini adalah pemanfaatan teknologi pembangkit listrik hibrid pada alat penetasan telur itik di Corong Rajodani, Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar. Sebagai latar belakang dari pengusulan kami pada pengabdian kali ini, yaitu adanya permasalahan pada mitra. Mitra kami di sini adalah kelompok peternak, yaitu dalam hal usaha penetasan telur itik, bahwa selama ini usaha penetasan telur itik ini mengalami suatu permasalahan dalam biaya operasional, ya, di mana penetasan telur itik ini sumber panas yang dibutuhkan itu berasal dari sumber listrik, yaitu dari PT PLN, dan juga secara otomatis akan menambah biaya operasional penetasan. Di samping biaya operasional penetasan, juga ketersediaan listrik dari PLN ini sangat beresiko kalau tidak ada sumber alternatif lainnya jika terjadi pemutusan aliran listrik, sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan penetasan. Ini tabel rincian biaya operasional penetasan telur itik. Untuk peternak ini, penetasan telur itik itu terdiri dari 26 kotak. Ada 150 telur per kotak. Jadi jika harga sebuah telur itu 3.900, jumlah telur seluruhnya 3.900, harga satuannya 2.800, maka modal awal untuk penyediaan telur itu 10.920.000. Biaya listrik bulanan, nah ini yang coba kita minimalkan nanti dengan membuat sistem hibrid. Biaya listrik bulanan untuk operasional penetasan ini 1.500.000 per bulan. Ini kita dapatkan informasi ini langsung dari pemilik penetasan telur itu yang juga sekaligus ketua kelompok peternaknya. Jadi dari dua item ini saja itu butuh modal 12.420.000. Sedangkan dalam proses penetasannya belum tentu seluruh penetasan itu berhasil. Jadi ada persentase kegagalan itu, gagal tetas 32,5%. Jadi kalau nilai 32,5%, ada 1.268 telur yang gagal tetas dengan harga 2.800, maka terjadi penambahan modal 3.550.400 rupiah. Totalnya ini kenapa kita masukkan ke biaya operasional, karena ini sudah pasti hilang dan tidak kembali. Selanjutnya totalnya itu 9.970.400. Ini yang kita wawancara pada saat pengusulan, bahwa permasalahan ini bisa kita minimalkan di biaya listrik dengan penerapan teknologi panel surya sebagai sumber energi alternatif. Ini sebagai solusi yang bisa kita berikan. Selanjutnya, permasalahan lainnya di dalam itu juga, di samping ketersediaan energi listriknya tadi, juga masalah suhu. Suhu pada ruangan penetasan itu antara diharapkan itu ada pada keadaan tetap 39 derajat Celcius selama 28 hari. Kurang atau lebih dari nilainya kan menyebabkan kegagalan penetasan.
Maka untuk itu nanti pada penerapan ini kita akan pasang juga alat pengendali suhu dengan menggunakan temperatur controller. Selain itu, kita juga menggunakan inverter untuk menjaga nilai tegangan konstan sesuai dengan tegangan kerja alat pemanas di ruang penetasan. Ini sebagai solusi permasalahan yang kita tawarkan, yaitu dengan menerapkan sistem hibrid yang dilengkapi dengan kontrol suhu dan juga stabilitas tegangan, menjaga stabilitas tegangan. Ini gambaran kerja serta prosedur alat yang kita atau teknologi yang akan kita terapkan. Yang ini prosedurnya dari panel surya ke solar charger controller, ke baterai, ke inverter. Di sini kita memiliki ada ATS, Automatic Transfer Switch. Automatic Transfer Switch ini mempunyai dua input. Yang pertama dari inverter, yang kedua dari sumber listrik PLN. Inverter ini akan mendapatkan input dari baterai. Baterai ini DC, maka di sini nanti AC. Karena beban kita di sini adalah pemanasnya lampu pijar di inkubator. Yang dari PLN ini udah AC. Jadi ini AC 220, ini juga AC 220 dari sini. Di automatic transfer switch ini untuk beberapa inkubator itu kita jadikan suplai dari panel surya itu sebagai sumber utama, karena keterbatasan pendanaan untuk ketersediaan dana pada pelaksanaan ini tidak seluruh inkubator itu yang bisa kita cover dengan energi atau sumber energi alternatif. Jadi sebagian nanti sumber utamanya dari sel surya, sebagian dari PLN, sehingga diharapkan akan terjadi pengurangan biaya listrik per bulan. Kerja ATS ini sendiri didasarkan dari ketersediaan suplai. Kalau kita jadikan energi alternatif ini dari panel surya sebagai sumber utama, maka posisi awalnya di input dari inverter. Jika ketersediaan ini tidak ada, maka secara otomatis akan pindah ke PLN. Namun pada saat ketersediaan ini sudah terpenuhi, dia akan kembali lagi ke input dari inverter. Atau pada saat dia di posisi sumber dari PLN terjadi pemadaman, dia akan pindah kemari. Nah, itu prinsip dari ATS ini. Dan selanjutnya output dari ATS ini satu, yaitu ke inkubator. Inputnya 2, keluarannya 1. Secara diagram ini gambarnya, ini ada panel surya, ini listrik PLN, ini solar controller, ini aki, inverter kita pakai nanti yang 600 watt, sine atau sinus murni. Ini ATS-nya. Kalau dari PLN langsung masuk, kalau dari sini dia melalui inverter. Dan ada temperatur controller. Nah, ini di setiap perubahan suhu yang ada di inkubator akan difeedbackkan kemari. Ini rancangan yang sudah kita lakukan, kegiatan kita sudah sampai kepada pengujian di tingkat laboratorium. Ini keterlambatan kita ada pada pelaksanaan. Untuk pengujian di laboratorium sudah selesai. Pemasangan di lapangan kita masih melihat keadaan kesiapan mitra kita di sana. Ini karena masa pandemi COVID, kita terus berkomunikasi supaya pada saat kita datang mitra kita itu dalam keadaan sehat dan ada di tempat. Nah, ini yang akan kita cari untuk pemasangan di lapangan. Kita rencanakan di minggu ketiga bulan Oktober ini antara tanggal 21 sampai tanggal 24 nanti. Kira-kira seperti itu. Ini ada inverternya tadi, inverter, ATS, MCB, solar charger controller. Jadi nanti masuk PLN-nya kemarin, inverter ini PLN-nya, keluarannya di jumper di sini
masuk kembali. Nah, jadi ini ada automatic, ada manual, bisa kita pilih manual juga bisa. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.